Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, teman-teman semua, nama saya Rama Maulana Nurrahman. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Informatika. Saya dari kelas 4B dengan NPM yaitu 23066011169. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan membuat proyek, yaitu proyek mata kuliah jaringan komputer dengan menggunakan software aplikasi Cisco. Saya membuat konsep yaitu dengan membuat 5 gedung yang masing-masing gedung tersebut memiliki satu server, satu server dengan satu switch yang disambungkan dengan satu switch dengan kepada 20 PC. Nah, dari switch tersebut disambungkan ke router yang akan membuat sebuah topologi gitu. Nah, mungkin kita mulai dengan pembuatan satu buah gedung terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya akan menggunakan server itu yang paling utama. Nah, dengan tambahan yaitu switch dan teman-temannya. Nah, switch ini bertujuan untuk menghubungkan server dengan 20 PC ya. Sebentar. Saya tambahkan dahulu PC-PC-nya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nah ini 10 ya. Kita rapatkan dahulu. Bentar. Kita lihat. Karena ini ada taskbar dari Bandicam, jadi saya bisa melihatnya. Bentar. Oke. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jadi saya akan membuat 5 gedung ya. Ini membuat 5 tuh dalam satu gedungnya, yaitu berisikan 20 PC, disambungkan kepada satu switch, yang switchnya terhubung dengan server, dan dari switch akan menghubungkan kepada router yang membuat 5 gedung tersebut. Jadi ini kita lihat seperti itu saja. Jadi nanti saya langsung sambungkan gitu. 9 kita kekurangan ya, kekurangan 2 PC. Oke, nah ini 10 oke. 30 ini. Nah, kita di sini menghubungkan router, jangan lupa kita pakai router. Nah, nanti di router ini kita menambahkan satu router lagi ya, seperti ini dengan CFP yaitu Fast Ethernet. Nah, seperti itu sudah. Kita lihat. Nah, saya ada facecam saya di sana. Nah, seperti itu. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu dengan menggunakan copper strike ya. Fast Ethernet ini dihubungkan dulu kepada server. Nah, dari server kita sambungkan switch ini ke router net 00. Nah, untuk PC kita sambungkan juga ke switch per satu ya. Nah, salah, presisikan saja supaya tersusun ya. Atur kita di lama kita bisa menggunakan otomatis, yaitu kita menggunakan otomatis penghubung seperti itu. Jadi kita tidak secara langsung memilih Fast Ethernetnya atau portnya yang kita tuju, jadi kita langsung itu lanjut juga sampai semuanya terhubung ya. Nah, sudah terhubung, kita bisa langsung menyeting server untuk menggunakan DHCP ya. Oke, bentar.
Nah, seperti ini kita langsung misalnya setting server di sini, desktop terlebih dahulu kita menggunakan IP kelas A 1.1.11. Langsung kita gunakan gateway-nya yaitu 15.0.3 ya. Kita bisa di sini gunakan DHCP. Nah, kita bisa mengatur sini 15.1.0.3 untuk jalur keluar ya. Langsung di sini juga kita menentukan dimulai dari berapa IP DHCP tersebut akan langsung connect pada PC. Seperti ini kita masukkan 5 ya di sini. Pasti kita setelah meng-on-kan ini dan kita masuk ke PC ya. Di PC ini kita langsung bisa menghubungkan dengan DHCP IP-nya. Dimulai dari 5. Nah, dimulai dari 5. Nah, setelah itu setelah kita meng-DHCP-kan semua PC ini, kita bisa membuat lagi untuk untuk ya. Nah, nanti setelah kita selesai, nomor 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, setelah selesai membuat struktur di dalam kita bisa membukannya dalam router ya. Nah, kita menggunakan antar tersebut menggunakan kabel copper cross biasa. Ini lagi ya, nah, menggunakan kabel copper cross ya. Jadi sebelum kita membuat yang lebih banyak, nanti saya selesaikan. Satu, ada switch, dan PC-nya juga itu. Nanti setelah dimasukkan semuanya, kita buat jalur tersebut, kita lanjut untuk konfigurasi ya. Mungkin saya bisa cara begini. Kalau saya cari ya, karena pembahasan itu panas gitu. Oke, saya stop dulu. Nah, seperti ini teman-teman semua, saya sudah membuat menyiapkan ya, sudah menyiapkan seperti ini. Ini dari server gedung pertama dengan 20 PC, satu server dan satu switch-nya akan dihubungkan ke router ya. Tadi sudah dihubungkan sebenarnya. Jadi seperti ini, kita hubungkan dulu router. Nah, dari router, nah di sini kita akan melakukan konfigurasi ya. Oke, sebelum itu maaf skip karena ini dari Bandicam, jadi saya tidak tahu bagaimana. Oke, sebentar. Kita melakukan konfigurasi. Oke, kita lihat di sini untuk router pertama, untuk gedung pertama ya. Nah, untuk router gedung pertama ini terhubung ke switch switch port 0 dan di sini ke 1, di sini ke 6. Kita bisa mengkonfigurasinya dengan seperti ini. Nah, di port 0 yaitu untuk gateway dari server pertama ini ya. Server pertama saya tadi mengambil 15.1.0.3 seperti itu. Lalu kita bisa mengkliknya dan menghidupkannya. Nah, sudah terhubung di sini terlihat. Selanjutnya di fast Ethernet 1. Nah, fast Ethernet 1 ini untuk menghubungkan antar router kita harus dengan IP yang sama ya untuk menghubungkannya tersebut. Contoh kita mengambil 10.1.1.1 seperti itu. Nah, ini hidupkan. Lalu kita lanjut dulu ke router ini supaya bisa terlihat terhubung tidaknya. Kita sama, ini saya mengambil IP-nya itu di pada 172.16.0.1 kalau tidak salah. Saya mengambilnya itu. Nah, di sini, nah ini untuk IP baru, tapi di sini ini satu jalur fast Ethernet 1/0 di sini, ini untuk 6. Jadi kita menambahkannya di 6 untuk tadi yang 10.1.1.1.2 supaya menyambung. Terhubung, nah terhubung. Seperti itu ya. Kita lanjut untuk semua router konfigurasinya.
Nah, seperti itu mungkin untuk mengkonfigurasi. Saya cut terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, setelah mengkonfigurasi pada router, kita bisa menentukan jalan atau routing ya, routing atau RIP. Kita bisa masuk ke dalam router juga. Nah, di sini ada RIP. Nah, ini adalah untuk masukkan network ya, yang dipakai dalam topologi yang kita masukkan atau IP yang kita masukkan ke dalam topologi ini. Oke, untuk yang pertama saya memasukkan 10. Nah, ini 10.10 ini ada pada bagian tengah sini ya. Di sini kan tadi saya sudah menentukan di sini 10.1 sama titik 2, ini 11, di sini 12, 13, di sini 14. Nah, untuk selanjutnya itu 11, kita masukkan terlebih dahulu. Oke, lalu 12, network 12, lalu 13, lalu ada 14, lanjut di 15. Nah, ini IP 15 ini adalah IP yang saya gunakan pada server ya. Lalu 162.16.0 juga ini adalah IP yang saya gunakan untuk server kedua. Ini untuk 172 ini pada server ketiga. Kalau sebentar saya keliru sepertinya. Lihat dulu di server ini 172 kalau tidak salah. Jadi 162 itu tidak ada. Iya betul. 172. Ini 172 ya. Saya tidak menulisnya karena saya lupa. Saya kasihkan untuk membuat topologi ini. Ini 15. Ini 17, ini 18, ini 19, ini 202. Kita lanjut untuk konfigurasinya. Yang kedua, jika harus dengan 122, di 98, dan terakhir 2, 98. Nah, kita lakukan siap ya, kita bisa mengingatnya seperti dahulu. Itu bisa ya. Oke, buat. Oke, lanjut ke kedua. Masuk kita masukkan cara satu persatu. Oke, 11, 18, lalu lanjut ke 13. Oke, 14, 15, 92, 22, 22, itu 92, 11, 92, pas cek. Nah, 22, pas cek. Dahulu. Nah, di sini adalah proses pembuktian ya, teman-teman. Semua mari kita lakukan untuk proses pengepingan ya. Kita bisa, saya tidak bisa melihatnya. Karena di sini ada muka saya, jadi kita langsung
coba saja karena nah seperti ini in progress. Mari kita mulai, kita lihat. Nah, kita terlihat di sini, lihat ini ada message ya. Nah, tersebar. Oke. Nah, tersebar. Nah, tadi saya memilih ini ya, PC 16 destinasinya dari PC 5. PC 5 ini membuat jalur yaitu ke switch, dari switch ke sini, ke PC 16. Kemudian lalu kembali lagi untuk melakukan penerimaan, yaitu seperti ini. Apakah sukses? Kita lihat dulu. Nah, di sini sudah melakukan ping. Harusnya sukses ya, bisa terlihat. Kita lihat terlebih dahulu. Ya, successful. Seperti itu. Nah, setelah kita, barusan saya akan menambahkan routing ini, kita bisa menambahkan web server ya. Saya sudah siapkan yaitu web servernya. Kita stop dulu. Kita time terlebih dahulu. Nah, saya sudah menyiapkan ini. Ini adalah untuk web server ya, atau HTTP. Kita membuat HTTP di sini, HTTP. Nah, ini kita bisa buat, kita hapus dulu. HTTP ini menggunakan HTTP index HTML ya. Nah, kita bisa edit di sini. Nah, kita lanjut ya. Untuk memasukkan, tadi saya sudah memasukkan sebenarnya. Karena terpotong, kita bisa mengedit saja. Tadi untuk memasukkan kita bisa mengedit di sini. Nah, di sini saya sudah masukkan codingan yang saya buat ya di notepad ini. Di ini. Nah, kita bisa melihatnya secara langsung ya. Coba tadi kita di sini. Nah, browser, buka web browser. Lalu kita masukkan IP yang responding with. Ini kebanyakan sepertinya. Wah, ini nge-lag siswa saya ya. Bentar. Oke, bismillah ya. Kita coba desktop. Kita ke web server. Bisa. Ada responding. Bentar. Ini terjadi gangguan pada Cisco saya ya. Nah, responding. Oke. Opening file. Oke. Tunggu terlebih dahulu karena untuk menghubungkannya. Juga saya sudah membuat ini ya, skenario. Ini adalah merupakan skenario ping message dari ini untuk PC 114 untuk gedung utama, PC 1 ini 81 ini untuk gedung kedua, lalu ini untuk gedung ketiga yang ini, lalu yang ketiga ini untuk gedung keempat, ini dan keempat ini untuk gedung kelima. Nah, ini belum bisa karena kita menunggu dulu switch-nya terhubung. Nah, kita lihat terlebih dahulu, ini bisa terhubung. Kita lihat dulu di sini. Untuk server tadi saya sudah menentukan, nah ini index HTML ya. Ini untuk server yang kita buat. Kita bisa melihat, nah ini untuk IP-nya 15. Nah, ini adalah IP yang akan dimasukkan pada server ya. Dan ini kita masuk ke PC 5. Satu, kita bisa melihat apa yang ada pada server. Apa yang ada pada server dengan tadi yang kita buat, index HTML yang kita buat, kita bisa membukanya pada web browser ini. Nah, kita lihat ya, apakah akan terjadi kendala lagi. Ya, kita go, bismillah. Ya bisa. Nah, tadi saya sudah membuatnya. Loading. Tunggu terlebih dahulu.
sepertinya kalau cukup waktu yang lama. Nah, tadi ini untuk di case baiknya ya, yaitu minimal 4 gedung. Saya menggunakan 5 gedung. Saya sudah menggunakan 100 komputer, menggunakan 5 router dan 5 server ya. Wah, belum ternyata. Nah, dan tidak ada ya. Loading sepertinya. Mungkin saya akan tampilkan saja nanti ya. Saya reset dulu. Ini mungkin sekian sepertinya. Nanti saya akan tambahkan untuk web server di akhir ataupun di laporan ya. Nah, oke teman-teman semua, karena kejadian not responding, saya melakukan restart ulang ya pada laptop saya. Nah, di sini saya sudah membuka langsung aplikasi Cisco-nya. Kita akan untuk tadi itu kita akan mencoba untuk web server ya. Web server. Nah, dia bisa masuk terlebih dahulu ke PC. Nah, kita bisa masuk ke PC. Nah, ini langsung ya. Terus saya sudah menyiapkan supaya tidak not responding lagi ya dari Cisco-nya. Nah, di sini kita masukkan 15.1.0.1 ya. Kita coba untuk sekarang. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan alam web server yang tadi kita buat pada server ini ya, IP dengan 15.1.0.1. Nah, ini merupakan server sederhana yang saya buat untuk menyatakan saya berada di mana. Nah, ini untuk mata kuliah Jarkom. Nah, itu untuk studi kasusnya. Nah, ini saya deskripsinya sebagai berikut. Tema router 1, router 2 sampai 5. Nah, dengan setiap router terhubung ke satu switch. Lalu di sini setiap switch terhubung hingga mengelola 20 PC ya. Sehingga ada 100 PC total yang ada di dalam topologi ini. Nah, lalu setiap switch juga terhubung dengan satu server. Nah, yang berfungsi sebagai pusat ya untuk masing-masing gedung. Lalu koneksi antar router bentuk topologi ring ya teman-teman. Topologi ring. Nah, untuk memastikan redundansi jaringan seperti itu. Topologi ini dirancang untuk memungkinkan ya komunikasi antar PC di gedung yang berbeda. Nah, diuji dengan perintah ping yang menampilkan sebagai indikator keberhasilan. Nah, ini saya sudah melihat untuk sudah menyiapkan karena sebentar kita close. Nah, ini adalah contoh ping ya atau message oke. Dari server ini, server 1 ke server 0 itu berhasil ya. Kita coba ping. Nah, berhasil ya untuk share dari PC 6 dari ini PC 6 ke server 1. Kita coba. Nah, successful. Lalu dari berapa ini server 4 yang ini ke 17.1 yang ini ya. 17.1 lintas, kita lihat successful. Ini saya akan perlihatkan skenario untuk ada isi dari gedung yang sama. Ini dari isi dari apa? Bentar, jadi lagi bentar. Oke, apa ini? Tidak nah. Tadi itu bung. Kita langsung ke bawah lagi. Sebentar, saya mau kamu mana karena benar. Tapi kemana? Ini di mana lu akan mulai jalan. Nah, berjalan. Lihat, ini ada 7. Nah, itu ya. Gitu. Lalu ada skenario 1. Skenario 1 ini adalah ping untuk satu gedung ke satu gedung lainnya dari PC gedung pertama misalkan ke PC gedung kedua. Dari PC 7 ke PC 3 ke PC 3 dari sini ada PC 3 berapa ya? Bisa lihat sepertinya. Nah, sekarang ini ada di sini ada dulu sebentar. Itu foto di sini kita lihat bagaimana sebentar. Nah, kemudian dari PC ke switch. Nah, di switch keluar untuk jalan. Pada ini mereka akan mendapat kontak 7 dari yang 7 akan switch mereka menyebarkan ke mereka ke jalan mereka kembali ke sini mereka udah dari mereka ke masing-masing. Nah, masing-masing mereka switch. Nah, dari switch mereka ke PC yang paling ada PC yang nah, itu. Nah, dari situ ya. Lalu skenario kedua
skenario kedua ini saya buat dari PC tapi melewati satu gedung. Dari PC melewati satu gedung. Seperti itu. Jadi seperti ini. Kan barusan untuk skenario 0 ya. Skenario 0 itu adalah antar PC dari gedung yang sama. Untuk skenario 1 itu antar PC gedung yang berbeda. Dari misalkan gedung pertama ke gedung kedua. Nah, untuk skenario yang kedua ini, atau skenario pada yang ketiga ini 1, ini 2, ini 3, kedua ini, saya membuat skenario dari gedung pertama, dia melewati satu gedung, jadi melewati langsung ke gedung kedua. Jadi dari sini, di sini misalkan, ke sini, switch, ke sini, pindah ke router, nah lalu ke sini. Nah, 3 pasti sama, karena 3 pasti melewati jalur yang sama. Seperti itu. Kita lihat coba ya. Oke, nah dari sini berangkat ke switch, dari switch mereka ke router. Nah, router semuanya, lalu pindah 2 router, 1. Nah, ini terus ke router, mereka pindah lagi. Nah, sudah pindah di sini mereka ke switch. Mereka. Lalu mereka ke PC yang akan mereka tuju, PC yang akan mereka ping. Nah, mereka ada yang nyebar juga, ada yang ini ya, untuk memperlihatkan dari mana sih mereka. Nah, dari switch mereka pergi ke router semula. Oke. Nah, kita langsung ke switch masing-masing, lalu PC. Nah, itu menghasilkan ping yang kita gunakan selama ini di command prompt ya. Nah, kita lihat apa berhasil ya, berhasil semuanya. Nah, seperti itu. Mungkin kita juga bisa menggunakan ping ya. Coba kita meng-ping dari server utama yaitu 15.1.0.1 ke coba kita ke server ke server 192.16.0.1. Oke, mari kita coba di command prompt. Terkadang kita harus mengepingnya itu 2 kali ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 92.16 ini 168 ya. Ini bukan 16, 168 dan 0.1. Kita coba. Harusnya tidak request karena tadi sudah betul ya. Request timeout. Nah, ada replay. Nah, kita bisa mencobanya lagi untuk kedua kali. Karena telah sedikit gangguan untuk menentukan jalur sepertinya. Titik 1. Kita coba. Nah, sudah kan? Terdapat replay volume 4 kali. Paketnya terkirim 4 kali dan menerima 4 kali dan hilangnya tidak ada. Nah, seperti itu mungkin untuk proyek tugas project